Ada nggak trik-trik untuk para lelaki ini kalau nanti menikah bisa langsung menghamili? Halo sahabat Bunda, saya Dr. Nana Agustina SPOG dari RSIA Bunda Jakarta. Kali ini kita akan bicara mengenai premarital screening dengan Dr. Anggia. Halo semuanya. Mungkin ada sebagian pasien Dr. Anggi juga sudah kenal ya sama beliau ini ya. Jadi Dr. Anggi ini adalah dokter obgyn RSIA Bunda yang juga berpraktek di rumah sakit RSU. Ya, benar. Kemudian RSU Bunda ya, Ya, kemudian di Morula betul. untuk bayi tabung dan inseminasi. Nah, kali ini kita akan diskusi masalah premarital screening ya. Betul. Untuk pasangan-pasangan yang rencana akan menikah. Oke, jadi apa aja sih sebenarnya yang harus dipersiapkan atau siapa-siapa saja yang harus mempersiapkan untuk perencanaan kehamilan? Oke, baik. Jadi sebenarnya pada proses menuju pernikahan ya, sebaiknya memang kita anjurkan kepada pasangan ini, baik calon si ibu ataupun calon si bapak, ini melakukan yang namanya premarital screening ya. Jadi adapun screening ini tujuannya untuk menilai kondisi kesehatan pasangan ini sebelum menikah ya. Nah, jadi apakah memang sehat ataukah ada Yang kurang sehat? Ya betul, ada kadang-kadang sesuatu yang misalnya kurang sehat, jadi bisa kita perbaiki sebelum maju ke jenjang pernikahan seperti itu. Jadi bukan cuma pihak yang perempuannya aja ya, jadi pihak sekali, laki-lakinya juga iya, harus dicek juga ya. Jadi dua-duanya harus kita periksa dan kita screening. Nah, kalau dari pihak laki-laki tuh biasanya apa yang diperiksa? Nah, kalau dari si pihak cantinya calon suami atau calon bapak ini, kita anjurkan pertama itu ada pemeriksaan fisik dulu nih Mbak. Jadi dari pemeriksaan fisik, misalnya tinggi badan, berat badan, apakah sesuai dengan BMI, overweight, underweight, obese ya. Jadi bisa juga sambil menilai ini kayak status kesehatan gizinya juga gitu. Jadi karena kan beberapa faktor risiko penyakit itu terkait dengan obesitas, bener ya kan Mbak ya. Jadi misalnya kayak hipertensi, gula, diabetes. Nah itu mungkin nanti ke depannya ada kaitannya dengan hal itu. Jadi mungkin ada baiknya ini kita kalau misalnya masih punya waktu yang cukup untuk sebelum maju ke pernikahan, ya coba diperbaiki ya. Misalnya dengan olahraga, kemudian mengatur pola makan, pola hidup sehat, istirahat cukup, mengurangi stres ya. Nah itu bukan supaya nantinya pada saat sudah maju ke jenjang pernikahan ya lebih fit. Nah kenapa harus lebih fit? Karena kan tujuan pernikahan itu juga untuk memperoleh keturunan ya. Jadi kita harapkan nantinya ya pada saat nanti memperoleh keturunan ya keturunan sehat juga kesannya ya kan. Ada nggak trik-trik untuk para lelaki ini kalau nanti menikah bisa langsung menghamili ya, biar spermanya tuh sehat itu. Ya. Apa triknya? Jadi memang salah satu bagian dari pemeriksaan premarital ini ada juga yang menilai kesehatan organ reproduksi. Ya, jadi ini bisa kita cek melalui kalau pada calon suami atau calon bapak adalah analisa sperma. Nah, dari sperma ini nanti kita akan nilai apakah spermanya masih cukup bagus atau adakah kekurangan gitu ya. Jadi nanti kita akan berikan informasi kepada calon pasangan ini. Jadi kalau jumlah sperma yang normal, kemudian berdasarkan standar WHO-nya normal, dia bisa menghamili secara alami, gitulah ya Mbak ya. Tapi kalau misalnya ada yang kurang dari parameter-parameter ini, nah mungkin ke depannya nanti pada saat sudah berkeinginan untuk memiliki keturunan harus dibantu dengan program. Nah ya, apakah program misalnya inseminasi ataukah bahkan sampai mungkin perlu bayi tabung. Nah, jadi yang saya tahu kan ternyata infertility itu paling besar dari faktor sperma ya sebenarnya ya. Bukan perempuannya ya ternyata ya. Nah, jadi kiat-kiat apa kira-kira nih untuk kita
menghadapi pernikahan, misalnya let's say 3 bulan lagi dia mau menikah gitu ya, apa aja yang bisa dilakukan untuk si calon ayah nih supaya spermanya baik gitu. Kan kita sperma tuh nggak hanya bentuknya, tapi mesti gesit, jumlahnya juga harus cukup, ya kan? Nah, kira-kira ada nggak olahraga-olahraga tertentu atau makanan tertentu bikin sperma baik? Jadi biasanya kita menganjurkan kepada calon bapak ini untuk konsumsi protein yang lebih banyak. Kemudian jangan lupa tetap mengkonsumsi lemak dalam porsi makan sehari-harinya. Nah, untuk karbohidrat sih masih boleh ya, mau dikurangi, mau dihilangkan masih boleh. Tapi yang kita butuhkan terutama adalah konsumsi protein dan lemaknya. Kemudian olahraga juga sebaiknya kalau bisa ya, jadi kayak olahraga bersepeda itu dihindari dulu ya. Nah, jadi olahraga yang kira-kira akan memberi tegangan pada daerah hip atau panggul si bapak itu kita kurangi dulu. Karena itu bisa mengganggu produksi sperma. Terus saya dengar kalau untuk kualitas sperma tuh si cowok ini kita nggak boleh taruh HP di celana lah. Itu benar nggak tuh? Berendam air hangat atau di sauna itu nggak boleh ya? Jadi memang kita tidak menganjurkan. Jadi kalau untuk sekedar mandi air hangat boleh, berarti kan airnya dilewat ya, shower gitu ya. Tapi kalau untuk berendam ini nggak boleh. Karena organ reproduksi pria ini rentan terhadap suhu panas dan termasuk untuk produksi spermanya juga bisa terganggu. Jadi testis atau buah zakar itu nggak boleh kena tekanan dan kena panas ya. Kemudian nggak boleh pakai jeans ketat berarti. Nah, betul sekali. Yang model-model sekarang itu nggak boleh ya. Jadi termasuk kayak underwear yang over terlalu ketat atau celana yang skinny itu kalau bisa dihindari. Karena itu bisa menghambat aliran darah di sekitar panggul pria dan takutnya nantinya ke depannya akan mengganggu produksi sperma. Nah, Dokter Anggi kan tadi kita udah ngomongin masalah sperma yang ternyata faktor terbesarnya. Nah, sekarang kita faktor yang dari pihak perempuan nih. Kira-kira apa aja yang mesti kita screening untuk dia persiapan menikah? Baik. Jadi mungkin yang paling gampang untuk persiapan pernikahan perempuan itu adalah pemeriksaan darah kali ya. Jadi yang tidak invasif ya. Jadi pemeriksaan darah ini paling sering kita lakukan untuk menilai cadangan sel telur dari si wanita. Terutama kalau usianya udah lanjut Betul, jika pernikahannya agak terlambat nih ibaratnya ya. Nah, apalagi kalau di atas 35 tahun, nah ini kita sarankan untuk diperiksa. Untuk kedepannya supaya kita bisa memberi informasi ke ibunya, apakah masih bisa menunggu untuk terjadinya kehamilan alami atau harus segera maju di program kehamilan yang lebih advance seperti itu ya. Jadi supaya menghindari hal-hal yang takutnya nantinya kalau semakin bertambahnya usia seperti kita ketahui cadangan sel telur wanita berkurang. Nah, takutnya nantinya akan sangat kesulitan untuk memperoleh keturunan. Dari darah, jadi selain itu cadangan telur ya, AMH ya. Betul. Kita bisa juga screening kelainan genetiknya, thalassemia mungkin ya, screening thalassemia. Sama penyakit-penyakit menular ya. Benar sekali. Jadi penyakit menular seksual. Kemudian kita juga bisa menilai hormon ya. Nah, jadi untuk pasien-pasien yang katakanlah pasien si ibu nih ya yang kondisi BMI-nya agak tinggi, kemudian misalnya dari anamnesa atau dari kita tanyakan riwayat haidnya, ternyata haidnya tidak teratur. Nah, ini juga mungkin bisa kita screening untuk kelainan seperti PCOS ya. Jadi kita juga perlu lakukan pemeriksaan fisik ya, seperti USG. Nah, kalau di praktek saya sehari-hari tuh selalu saya tanya pasien ini sudah pernah kontak seksual apa belum? Betul. Gimana Dokter Anggi? Kita perlu nggak tuh screening ya? Jadi kalau yang biasanya saya suka tanya pasien-pasien yang mau menikah tapi sudah kontak seksual, saya selalu sarankan untuk kalau ada waktu menjelang nikahnya masih agak panjang, kita pap smear dulu. Kalau hasilnya baik, HPV-nya negatif, kita vaksin dulu, terproteksi dulu, ya kan? Dalam waktu 6 bulan ini baru dia menikah. Kalaupun dokter kan saya nikahnya 3 bulan lagi,
saya suntiknya jadi baru bisa 2 kali dong gitu Betul, kan. betul. Nggak apa-apa, Nggak tapi apa-apa. 3 bulan berikutnya tidak boleh hamil dulu. Iya. Berkondom dulu barangkali Betul, ya, baru betul, kita Mbak. nanti Kita proteksi program dulu. hamil. Biar aman lah Iya, gitu ya. benar-benar sekali, Mbak. Nah, jadi untuk pasangan yang misalnya masih punya waktu yang cukup panjang ya memang lebih kita sarankan untuk vaksin HPV. Iya, itu lebih aman ya. Betul. Dari apa namanya pemeriksaan lab darah itu kan kita selain cek anti HIV, Betul. hepatitis kan juga ada TORS ya. Betul, betul. Gimana bisa. Dr. Anggi? TORS itu wajib nggak? Karena ada beberapa yang tidak mewajibkan ya kan, tokso ya. betul. Tapi kalau saya pribadi sih kalau misalnya pasien saya ada dananya, kenapa enggak ya kan? Dicek aja ya kan. Betul. Dampaknya gimana? Kalau dari saya biasanya saya tanyakan dulu. Pertama, ibu punya peliharaan atau enggak? Terus apakah ada kucing di sekitar rumah yang kucing liar yang sering berkeliaran atau misalnya ibu sering konsumsi makanan yang raw food. Iya. Nah, kalau dia bilang iya semua, Ya udah kita lanjut ke pemeriksaan ini ya. Dan mereka kan bertanya ini untuk apa dok ya kan? Nah kadang ada yang udah tahu, ada yang udah belum tahu ya. Jadi ini fungsinya Bu untuk mendeteksi apakah ada seperti toksoplasmosis ya kan, yang bisa menyebabkan kelainan atau kecacatan pada janin jika ibu hamil nanti kalau sedang terinfeksi gitu. Oh biasanya langsung pada mau sih langsung ya periksa ya, karena takut juga kan ya kalau ke impactnya apa gitu. Jadi biasanya sering pada kalau enggak memang sebenarnya kalau zaman dulu itu wajib ya Mbak ya. Dulu sekali waktu kita baru-baru jadi objin itu masih wajib Premarital nih itu wajib ya kan? Ada tapi 10 tahun terakhir sudah tidak wajib. Tapi dari wajib. kenyataannya kalau yang kita tidak periksa ya, kita kalau pas lagi tidak beruntung ya, ada beberapa pasien tuh kontrol di tempat asalnya, lalu kita mau lahiran di sini dok, oke. Saya pernah punya 2 pasien ya, lahir bayinya sehat, lahir normal sehat, tapi ternyata tunarungu. Pas dicek ternyata rubelanya positif. Nah selama ini dia hamil nggak pernah dicek itu, gitu. Jadi memang kalau menurut saya ya sudahlah kita periksa saja kalau memang ada lebih risiko aman ya faktor resikonya atau dia memang ada dananya juga ya kita baiknya cek aja. Karena masih ada kesempatan untuk kita terapi dulu kan betul sebelum dia hamil. 3 bulan kan masih cukup ya untuk memperbaikinya. Daripada nanti bayinya tidak baik ya cacat gitu. Karena biasanya pun untuk datang ke periksa premarital ini biasanya sudah kesepakatan dua-dua calon ini. Karena yang skip juga masih banyak ya. Kalau kita ketemu di kamar praktek kita tanya, ibu datang sudah hamil nih misalnya. Kita ibu kemarin udah sempat periksa belum premarital sebelum hamil? Belum dong. Nah, itu juga banyak kan banyak ya. Banget. Nah jadi biasanya datang itu sudah memang dua-dua sudah tahu. Kemudian memang sudah siap. Dalam artian kata apapun hasil pemeriksaan kesehatan mereka berdua ya itu mungkin tidak mempengaruhi keputusan untuk pernikahannya. Karena kan tujuannya untuk mengecek, untuk mengetahui dan memperbaiki. Kita sih harapkan yang begitu ya Mbak ya. Iya betul. Nah untuk misalnya couple atau pasangan yang pernikahan beda juga mungkin perlu kita itu wajib. Jadi ada pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah salah satunya yang wajib adalah golongan darah dan resus ya. Betul. Karena beberapa pasien saya orang Jawa Jawa asli, ternyata resusnya negatif. Saya ibu jangan-jangan ada bulenya nih waktu komanya atau dari asal. Nggak ada, saya Jawa bener-bener orang Klaten dok saya tuh. nggak ada bule-bulenya katanya gitu. Tapi resusnya negatif. Nah, terus ya alhamdulillahnya pas waktu kita mau suntik, itu kan kita selalu suntik ya sebelum waktu pas dia hamil itu 24 minggu, 28 minggu kita suntik program. Itu waktu itu masih import dulu ya, zaman saya baru masih susah nyarinya ya. Kita mesti order ke Singapura ya kan, baru bisa dapat obatnya, baru bisa suntik. Kalau sekarang alhamdulillah sudah bisa ya. Malah sekarang ada perkumpulan ya pasien-pasien yang resus negatif. Dia kumpulannya tuh bareng-bareng bule-bule orang kedutaan. Jadi kalau misalnya kita ada kesulitan golongan darah, transfusi darah, kita bisa kontak perkumpulannya itu. Jadi ada komunitasnya ya. Ada komunitasnya jadi sekarang. lebih
lebih aman memudahkan ya, memudahkan untuk kita. cari. Dulu kan susah banget di PMI. Betul, betul. Transfusi susah darah banget. yang resusnya negatif susah. Nah, itu salah satunya yang wajib dicek tuh ya, Nah, sebelum merit. Resus dan golongan darah. Sama talasemi ya. Talasemi, betul. Jadi salah satu yang wajib dan harus tidak dilewatkan pemeriksaan golongan darah resus ya Dokter Anggi ya. Karena ada beberapa yang golongan darah resusnya negatif, khususnya ibu ya, bapaknya positif, akhirnya anaknya nggak sehat, cacat kan. Betul. Jadi biasanya sih golongan darah resus negatif itu kan bule ya. Kita dapati dari ya kan? Orang Indonesia jarang, tapi ada 6%. Ada 6% orang kita yang murni, tidak ada bule-bulenya, ternyata negatif ada. Ya. Nah, jadi memang harus tetap kita bagian dari yang screening wajib kita ya untuk golongan darah dan resus, karena memang ada impact ke depannya ya. Pada saat kehamilan takutnya akan mengganggu si janin dan perkembangannya, takutnya yang paling sering ya itu ya Mbak ya. Iya, cacat hidrops fetalis, betul, paling sering. Dan meninggal di dalam lama-lama kan itu. Jadi kalau misalnya katakanlah pernikahannya masih berjarak sekitar 6 bulanan ya. Jadi dari pasien ini yang belum melakukan vaksin HPV, kita anjurkan untuk vaksin dahulu. Karena memang vaksin HPV ini kita lakukan 3 kali suntikan dalam waktu 6 bulan ya. Jadi ada jarak-jaraknya tergantung jenis vaksin yang digunakan. Jadi ini akan memproteksi si calon ibu ya terhadap kanker serviks ya. Betul, terhadap kanker serviks. Jadi PR-nya dikerjain dulu ya vaksinnya itu benar. Jadi vaksinnya selesai dulu baru menikah. Setelah kita dengarkan penjelasan Dokter Anggia, ternyata premarital screening itu sangat banyak manfaatnya dibandingkan rugi, barangkali nggak ada ruginya ya. Iya. Jadi yang bagi akan menikah sebaiknya 3-6 bulan sebelum menikah, kalian datang untuk ke dokter objin diskusi, konsultasi untuk mempersiapkan pernikahan. Jangan lupa bawa pasangan. Jangan lupa dibawa pasangannya. Baik sahabat Bunda, sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa.